Singkong yang sudah dipanen tadi langsung kami bawa menuju rumah Kang Entis sekaligus menjadi rumah produksi rasi. Rata-rata, rumah produksi rasi di kampung Cirende ini berlokasikan di rumah warga-warga. Rumah produksi milik Kang Entis sudah mempunyai alat yang cukup memadai untuk mempermudah proses pembuatan rasi. Oke Kang, jadi rasi itu kan makanan pokok dari masyarakat di kampung Cirende ini kan. Ya. Awalnya tuh apa sih Kang? Kenapa kok membuat rasi itu kenapa? Ya, ini sejarahnya panjang ya, dari tahun 1918. 1918 itu awal mulanya masyarakat Cirende tidak mengkonsumsi beras. Karena dulu itu masih zaman penjajahan Belanda. Hasil olahan beras itu, padi itu dirampas sama Belanda. Dan kita berbentuk demo lah. Jadi kita tidak lagi menanam padi, kita berpindah ke selain padi dulunya itu ya. Ada singkong, ada talas, ada jagung dan sebagainya. Tapi yang cocok itu singkong gitu. Jadi sampai sekarang dilanjutkan sama generasi sekarang. Berarti sejarahnya cukup panjang dan cukup sudah lama ya, tapi iya, sampai saat ini masih dilakukan sama masyarakat di kampung Ciadat Cirende. Udah 100 tahun lebih. Wow. Terus selama itu apakah ada tantangannya Kang? Apakah ada yang udah mulai nggak makan beras dari singkong atau gimana tuh? Kalau masyarakat adatnya yang mengerti sejarahnya pasti nggak akan pindah lah. Ini kan ada sejarahnya, ini berbentuk pengen merdeka lahir batin kata orang tua dulu itu. Jadi kita itu harus merdeka lahir batin. Jadi kita jangan tergantung sama orang lain. Kita harus mandiri lah. Kita harus bisa sendiri gitu. Jadi nanam sendiri, diolah sendiri, dimakan sendiri. Jadi jangan sampai menyusahkan orang lain gitu. Oke. Oke Kang, ini si rasi ini itu kelebihannya apa sih dibandingkan dengan beras padi? Kalau kelebihannya, Akang juga belum pernah tahu ya gimana perbandingannya. Cuman banyak orang dengar aja. Jadi di sini itu bagus buat penderita diabetes karena di sini kadar gulanya sangat rendah, 0, begitulah. Akang juga kurang hafal, tapi di sini intinya sehat lah buat yang punya diabetes itu aman gitu. Karena kadar gulanya lebih rendah ya Kang? Ya. Oke, berarti... Dan terbukti lah kalau di kampung Cirende itu nggak ada yang punya penyakit diabetes. Oh, dari dulu Kang? Dari dulu juga ya, belum pernah ada. Dan nggak ada yang gemuk-gemuk amat di Cirende itu ya, seperti Akang ini seginilah. Nggak ada yang gemuk gitu. Jadi karena ya mungkin karena konsumsi rasi itu, beras singkong. Berarti boleh banget nih dijadiin alternatif pengganti beras buat kalian yang lagi mau diet atau mau ngurangin gula. Boleh banget dicoba ini. Ibu Akang juga udah hampir 70-an lah, hampir 70-an, tapi dia masih kuat. Karena konsumsi rasi terus. Oke. Tapi ini tuh dari dulu memang konsumsi rasi terus atau ada sesekali? Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Dilarang ya. Kalau nasi beras itu nggak boleh. Oke. Aku pernah dengar sekilas mengenai kayak misalkan kayak pindah makan gitu Kang. Kayak misalkan dari makan beras awalnya terus mau pindah ke makan rasi atau makan rasi pindah ke makan beras. Itu ada kayak acaranya gitu. Apa? Ya adalah ada acaranya dulu. Apa itu namanya Kang? Selamatan lah di sini namanya. Ya kalau mau pindah itu selamatan. Kita memberitahu warga lah intinya, kita jangan bahwa kita udah pindah makannya gitu. Oh.
Setelah singkong dikupas dan dicuci hingga bersih, Kang Entis menyalakan mesin parut yang meraung pelan. Satu persatu singkong itu dimasukkan ke mesin pemarut, kemudian dihancurkan menjadi parutan halus. Ampas singkong yang lembut itu dibilas, kemudian disaring dengan hati-hati. Proses pembilasan ini bukan sekedar kerja tangan, melainkan ujian kesabaran. Air harus jernih sebelum dihentikan, dan setiap tetesnya menuntut kekuatan serta ketekunan. Tak heran, itulah kenapa masyarakat Kampung Cirende begitu menghargai setiap kepal rasi. Makanan yang sederhana, namun penuh makna. Sebab di balik sebutir rasi tersimpan peluh, cinta, dan perjuangan panjang yang tak terlihat. Singkong yang sudah diperas akan diletakkan di atas tampah untuk memasuki proses pengeringan. Penyusunannya tidak boleh terlalu tebal, agar tidak lama pada saat proses pengeringan. Ini udah kering, udah dijemur 2 harian, kita langsung ditumbuk. Oh, berarti setelah dijemur 2 harian sampai benar-benar kering kayak gini baru bisa ditumbuk? Iya. Kalau masih kayak lembab-lembab itu nggak bisa? Nah, nanti nggak awet, bisa tapi nggak awet nanti. Ini kan buat awet bisa bertahan sampai 1 tahun kalau nyimpannya bagus itu. Oke. Oke, setelah udah lumayan halus kayak gitu, Kang, bakal diapain nih? Nah, pakai ini. Diayak, ini namanya ayakan. Nanti diayak di sini. Oke. Berarti ntar yang dipakai tuh yang halus-halusnya aja. Yang halusnya aja. Ini digoyang-goyangin. Iya. Gini aja pakai tangan. Pakai tangan. Terus ntar yang masih kasar-kasar gini ntar ditumbuk lagi? Ditumbuk lagi ya. Oh iya benar. Setelah singkong kering dan ditumbuk halus, barulah jadi yang namanya rasi. Rasi sudah bisa dimasak dengan cara memberikan sedikit air sampai bisa dikepal di tangan. Kemudian rasi akan dikukus selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini nih yang udah jadinya nih. Baru matang. Ih, kayak nasi bener, kayak nasi. Wow. Boleh diinin? Iya. Oh, dia pulen ya hasilnya ya, Kang? Iya, seperti itu. Kalau mau coba sini, ayo guys. Itu udah harus pakai lauknya nih. Kita ajak tim kreasi hasil bumi buat mencoba si rasinya. Tapi kalau nasi mah katanya ada manis-manisnya, kalau ini kan tawar. Tapi enak. Karena dibakarnya masih pakai itu kali ya. Jadi ada rasa-rasa kayak smoky bakar-bakarnya. Enak kan?
Inilah rasi atau sagu sampe, makanan khas Kampung Cirende. Tak sekedar menjadi pengganti, tetapi juga menjadi pilihan hidup yang penuh arti. Rasi bukan hanya makanan, ia adalah lambang perlawanan terhadap ketergantungan budaya konsumsi pangan. Tekstur rasi ini sendiri terasa lebih padat dibandingkan nasi putih biasa. Walaupun terasa lebih kering, namun tetap terasa lembut saat dikunyah. Dari segi rasa, rasi memiliki rasa yang cenderung lebih hambar dibanding nasi dari beras padi. Aroma bakarannya pun menjadi penambah kenikmatan rasi. Oke Kang, tadi kan aku udah diajak nih coba dari nanam, terus panennya, terus mulai kupas singkong, parut, sampai jadi nih si rasinya. Aku cobain juga. Enak, rasanya bener-bener kayak nasi. Enak ya. Kayak nasi biasa aja. Seperti ini rasanya. Gitu. Terus habis itu sekarang aku mau tahu dong Kang, kira-kira apa sih pesan Akang untuk generasi muda mengenai singkong itu bisa juga loh jadi alternatif pangan selain beras padi gitu. Ya ke generasi muda ya jangan sungkan, jangan merasa gimana gitu. Singkong itu jangan dianggap sepele lah. Diolah seperti di Cirende ini bisa juga, dan rasanya kata orang lain membuktikan ini enak dan bisa dimakan sama orang lain juga. Kita di Cirende membuktikan, jangan sungkan lah generasi muda. Ayo kita beraneka ragam pangan, itu jangan tergantung sama beras. Di Indonesia itu banyak singkong, kita diolah seperti di Cirende, kita mencoba, ayo kita bisa. Nah, kita kan tadi udah denger nih pesan dari Kang Entis untuk generasi muda yang nonton di sana. Sekarang aku mau ajak kalian untuk cobain masakan dari rasi ini di Kampung Cirende juga. Yuk langsung kita ikut terus. Dadah!